Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Warga jemaat yang bertumbuh dalam iman kepada Kristus adalah warga jemaat yang bersedia untuk bersaksi, melayani di ladang Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang telah memberi kesempatan untuk bertumbuh menjadi umat yang berkualitas melalui persekutuan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita buat tidak pernah sia-sia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 2, bait pertama, kedua, dan keempat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah dan mulialah namamu, karena kasih-Mu melindungi, mencukupi, menguatkan, menopang, dan menyinari jalan hidup kami, sehingga kami aman dan kuat dalam berkat-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia kepadamu, sekalipun hidup diperhadapkan pada kesukaran dan penderitaan. Basuhlah dosa kami dengan darah-Mu, karena kami mengakui dengan sungguh bahwa sering kami melanggar perintah-Mu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar kami dibaharui oleh kasih-Mu. Amin. Puji
Umat Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 28, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Majab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa-bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup,
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita pasti tahu dan pernah melihat bunglon. Bunglon adalah binatang yang melata dan menarik. Warna kulitnya dapat berubah-ubah sesuai warna tempat di mana ia hinggap. Jika kita tidak teliti dan jeli, maka biasanya kita tidak dapat melihat bunglon tersebut oleh mata kita. Tujuan bunglon menyamarkan dirinya adalah agar ia dapat memangsa binatang lain atau untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Penyamaran dari bunglon ini adalah untuk mempertahankan dirinya. Namun sayangnya saudara, jika kita dijuluki sebagai bunglon, maka sebutan itu sama sekali tidak membanggakan kita. Dan yang mendapat julukan semacam itu biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki prinsip. Orang-orang yang suka berada dalam zona abu-abu untuk menjaga kenyamanan dan keuntungan diri sendiri. Dan kita yang dijuluki bunglon biasanya sulit dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bunglon terkadang muncul dalam kehidupan orang Kristen. Biasanya muncul ketika hidup kita berada di bawah tekanan. Kita menjadi seperti bunglon ketika hidup berada dalam penderitaan dan kesulitan. Kita mulai berkamuflase atau mengaburkan diri kita supaya terbebas dari masalah, tekanan, penderitaan, dan kesulitan hidup. Tetapi saudara, tidak demikian dengan kehidupan Rasul Paulus. Ia saat ini sedang berada di dalam tekanan dan penderitaan atau kesulitan yang besar, di mana ia pernah ditangkap di Yerusalem. Dan bahkan ia sempat dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ia diungsikan dalam sebuah pelayaran menuju Roma. Tetapi kapalnya terkandas dan terdamparlah di Malta. Lalu di Roma ia menjadi tahanan Roma untuk beberapa waktu lamanya. Pertanyaannya, saudara, mengapa Paulus ditangkap? Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam ayat 20 menyatakan bahwa
karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Pengharapan Israel adalah datangnya Sang Mesias. Dan Mesias yang datang itulah Yesus Kristus. Artinya Paulus mengalami penderitaan bukan karena kesalahan yang ia lakukan, tetapi karena ia menyatakan atau memberi kesaksian tentang Kristus Yesus sebagai Sang Mesias yang menjadi juru selamat dunia. Sehingga dari pemberitaannya ia dibelenggu atau ia berada dalam penderitaan. Apakah setelah Paulus dibelenggu dan mengalami penderitaan, Paulus jerah atau menyerah, atau mungkin mengambil sikap seperti bunglon di Roma, menyamarkan diri atau berkamuflase agar ia bisa bebas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Melalui perikop yang kita baca bersama pada hari ini, kita melihat bahwa Paulus tidak berkamuflase, tidak mengambil rupa seperti bunglon. Ketika ia sedang berada sebagai tahanan Roma pun, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Paulus tetap memberitakan tentang pengharapan Israel, yaitu Kristus Yesus dan Sang Mesias yang menjadi juru selamat dunia ini. Hal ini terlihat dalam ayat 17 dan ayatnya yang ke-23. Dikatakan 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Lalu ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dari kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Saudara, dari perikop kita ini dikatakan meskipun Paulus berada dalam kondisi sebagai tahanan Roma, dalam penderitaan, tetapi ia tetap bersaksi dan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Meskipun pada akhirnya ada yang bisa menerima kesaksiannya dan ada yang tidak bisa menerima kesaksian Paulus, sebagaimana dikatakan dalam ayat 24. Tetapi hal itu, saudara, tidak menyurutkan atau membuat Paulus menjadi bunglon demi keselamatan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita dihadirkan Allah di dalam dunia, tetapi bukan untuk menjadi sama atau serupa dengan dunia, tetapi kita dihadirkan untuk membaharui dunia ini. Kita dihadirkan untuk membawa terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Tentu saudara, hal ini tidaklah mudah karena kita ada di dalam dunia. Kita hidup dan menjalankan hidup di dalam dunia. Sementara dunia menawarkan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Tentu ini sangat menggoda. Sudah pasti tidak mudah bagi kita untuk dapat menjalankan kehidupan ini. Dan ketika kita melaksanakan dan menjalankan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita diperhadapkan juga dengan perbedaan-perbedaan, ketidaksukaan, ketidaksejalanan yang mengakibatkan penderitaan di dalamnya. Tetapi umat Allah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh menjadi takut dan gentar. Tetapi hendaknya kita terus berjuang untuk menyatakan kebenaran dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satu tindakan nyata dari umat Tuhan atau gereja di saat ini adalah ketika negara kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan. Saudara yang dikasihi, bukan sebuah perjalanan yang pendek dan juga bukan sebuah perjalanan yang panjang sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Tetapi kita juga perlu lihat bahwa apa yang telah dan sudah kita buat dalam hidup ini, secara khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu untuk melihat kembali. 75 tahun, tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang terbelakang dan tertinggal pendidikan dan ekonominya, sehingga belum semua merasakan damai sejahtera tersebut. Gereja perlu juga bertanya kepada dirinya sendiri sebagai umat Allah yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apa kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dari gereja atau umat Allah? Kita tidak harus menjadi sama, tetapi kita perlu menyatakan dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini dengan menyatakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia melalui perjuangan-perjuangan untuk ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa, melalui pendampingan home industry di tengah-tengah umat Tuhan atau di lingkungan di mana gereja hadir. Memang tidak mudah. Ada yang bisa menerima, tetapi ada yang tidak dapat menerima. Tetapi itulah panggilan kita untuk terus menyatakan kebenaran, terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Sebab jika kita tidak menyatakan terang kita akan menjadi redup. Sebab kita tidak menyatakan garam kita, maka garam akan menjadi tawar. Tidak ada gunanya. Dan kita menjadi sama dengan dunia, menjadi bunglon. Kristus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan ia juga sudah memerdekakan kita dan menjadikan kita bangsa yang berdaulat. Maka mari syukuri kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan itu untuk kemuliaan Allah dan membawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Karena kasih-Mu menyinari dan menghangatkan hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan kepada kami dan yang telah kami renungkan bersama-sama. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu, sekalipun mungkin kami diperhadapkan pada kesukaran hidup ini. Sebab dengan taat dan setia kepadamu, maka sama seperti Rasul Paulus, hamba-Mu itu, kami pun akan melihat janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami kepadamu, sehingga kami pun dapat terus menyatakan kesaksian kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan di dalam dunia ini. Bapa yang baik, kami berdoa bagi umat-Mu, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Berkatilah dan topanglah umat-Mu secara khusus di masa-masa sukar ini. Berkatilah umat-Mu dalam melakukan tugas dan kerja mereka. Limpahkanlah dengan tubuh yang sehat dan karuniakanlah hikmat-Mu, sehingga seluruh tanggung jawab dalam karya dan usaha mereka dapat dikerjakan. Dan biarlah dalam kesungguhan dan ketekunan mereka boleh menikmati sukacita berkat daripada-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu juga kiranya menjadi cahaya yang senantiasa tinggal dan menerangi umat-Mu bersama keluarga mereka masing-masing. Sehingga sebagai suami, kami boleh hidup saling mengasihi. Sebagai istri, kami boleh hidup saling menghormati dan berdampingan dalam kesetiaan dan kasih. Sebagai orang tua dan anak, kami dapat menjalankan peran dan tanggung jawab kami untuk membimbing anak-anak kami untuk hidup dalam terang-Mu. Dan sebagai anak-anak, kami boleh taat dan menghormati orang tua dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh melihat hari-hari baik dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun yang dirawat di rumah sakit. Dalam kelemahan tubuh, kuatkanlah iman mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menaruh harap kepada kuasa-Mu yang ajaib selaku tabib dan dokter. Dan kuasa-Mu memberkati obat-obat yang diminum dan para medis yang merawat mereka.
Limpahkan rahmat dan berkat-Mu, sehingga mereka berkecukupan dan proses pengobatan dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa bagi pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan, tuntunlah kami, sehingga jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Berilah kami hati yang dipenuhi kerendahan, supaya kami mendengar suara-Mu. Karuniakan kami roh semangat, sehingga baik kami sebagai hamba-Mu maupun umat-Mu tetap hidup dalam semangat untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Juga kami berdoa bagi pemerintah negeri kami Indonesia. Buatlah kami hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Buatlah kami hidup dengan disiplin dan sehat, sehingga bersama dengan Tuhan kami dapat memberantas pandemik ini. Dan kami boleh dijaga serta dilindungi oleh kasih-Mu, sehingga umat Tuhan boleh terhindar dari wabah yang menakutkan ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab, Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Gita Bakti 78 bait 1, 4, dan 5. Juru selamat Dia
Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah Minggu 11 sesudah Pentakosta. Bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur HUT ke-35 GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Mensyukuri 35 tahun GPIB Jemaat Immanuel Bekasi, Majelis Jemaat menyediakan amplop persembahan syukur HUT yang telah didistribusikan kepada koordinator sektor, dihimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan mengisi sampul kasih dan dikembalikan ke gereja setelah melaksanakan ibadah hari Minggu tanggal 23 dan 30 Agustus 2020. Pendaftaran katekisasi reguler. Dibuka kembali pendaftaran katekisasi reguler tahun pelayanan 2020-2021 bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi koordinator sektor. Persyaratan administrasi katekisasi dapat dibaca dalam berita Immanuel. Diharapkan perhatian dari keluarga yang mempunyai anak usia 17 tahun atau kelas 2 SLTA untuk mendaftarkan ke koordinator sektor masing-masing. Kegiatan akan dimulai pada bulan September 2020. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Tunaikanlah panggilan dan pengutusan-Mu sebagai gereja, dan hadirkanlah damai sejahtera bagi dunia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.